Perang tidak selalu dimenangkan oleh siapa yang bergerak paling cepat. Dalam banyak konflik besar sepanjang sejarah, perang justru dimenangkan oleh pihak yang paling sabar, paling disiplin, dan paling siap menghadapi konflik panjang. Di Ukraina, perang telah berubah menjadi ujian ketahanan nasional. Bukan hanya soal tank dan rudal, tetapi soal logistik, industri, psikologi, dan stamina politik. Inilah medan perang modern, dan disinilah realitas mulai berbicara dengan jujur. Konflik antara Rusia dan Ukraina kini telah memasuki fase yang jauh berbeda dari awal invasi. Jika tahun-tahun awal ditandai oleh manuver cepat dan kejutan strategis, fase sekarang ditandai oleh stabilitas garis depan dan intensitas tempur yang terus-menerus. Setiap hari, ratusan bentrokan kecil terjadi di sepanjang front timur. Tidak ada kemenangan dramatis, tetapi ada tekanan yang konstan dan terukur. Di wilayah Donetsk, Rusia menjalankan pendekatan yang sangat khas, ofensif bertahap. Bukan serangan besar yang beresiko tinggi, melainkan dorongan perlahan yang terus menggerus pertahanan Ukraina. Desa demi desa direbut, bukan untuk simbol politik, tetapi untuk keuntungan taktis. Pola ini menunjukkan satu hal penting: Rusia tidak sedang terburu-buru. Mereka bermain dalam kerangka waktu panjang, memanfaatkan keunggulan sumber daya dan pengalaman tempur. Salah satu contoh konkret dari pendekatan ini adalah penguasaan desa kecil Swanivka. Secara kasat mata, Swanivka hanyalah titik kecil di peta. Namun secara militer, desa ini membuka tekanan tambahan ke arah Sivers dan memperpendek jalur logistik Rusia. Inilah karakter operasi Rusia hari ini. Senyap, tidak sensasional, tetapi efektif. Setiap kemajuan kecil menambah tekanan kumulatif terhadap sistem pertahanan Ukraina. Keunggulan Rusia dalam fase perang ini terletak pada kapasitas industrinya. Produksi artileri, amunisi, dan drone berjalan dalam skala besar dan relatif stabil. Rusia berhasil menyesuaikan industrinya dengan realitas perang modern, terutama dalam penggunaan drone sebagai alat utama pengintaian, penyerangan, dan gangguan logistik. Drone bukan lagi pelengkap, melainkan tulang punggung operasi tempur Rusia. Serangan udara tak berpilot Rusia tidak hanya bertujuan menghancurkan target militer, tetapi juga memaksa Ukraina menghabiskan sumber daya pertahanan udara yang sangat mahal. Setiap drone yang diluncurkan adalah bagian dari kalkulasi perang Rusia. Dalam konteks ini, Rusia menunjukkan pemahaman mendalam tentang perang atrisi, memaksa lawan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk bertahan daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyerang. Tekanan tidak berhenti di garis depan. Rusia secara sistematis menyerang infrastruktur energi Ukraina, terutama saat musim dingin. Pembangkit listrik, gardu distribusi, dan jaringan pemanas menjadi sasaran utama. Strategi ini keras tetapi efektif. Ketika listrik padam dan pemanas berhenti, perang tidak lagi terasa jauh. Ia hadir di rumah-rumah warga sipil. Rusia memahami bahwa perang modern bukan hanya soal militer, tetapi juga soal ketahanan masyarakat. Di sisi lain, Ukraina memilih bertahan. Pilihan ini bukan tanda kelemahan, melainkan hasil kalkulasi realistis. Serangan ofensif besar membutuhkan keunggulan udara, amunisi melimpah, dan cadangan pasukan yang besar. Dalam kondisi saat ini, bertahan adalah strategi paling masuk akal bagi Kiev. Ukraina membangun pertahanan berlapis, memanfaatkan medan, dan memaksimalkan efisiensi setiap unit tempur. Namun bertahan bukan berarti diam. Ukraina melancarkan serangan balasan terbatas dengan drone jarak jauh, mentargetkan logistik dan fasilitas Rusia. Pertahanan udara terus diperkuat meski menghadapi tekanan besar.
Presiden Volodymyr Zelensky berulang kali menegaskan bahwa Ukraina berjuang untuk bertahan hidup sebagai negara, bukan untuk menaklukkan pihak lain. Di tingkat global, perang ini menciptakan kelelahan politik. Negara-negara Barat tetap mendukung Ukraina, tetapi perdebatan internal tentang biaya dan durasi perang semakin menguat. Di luar blok Barat, banyak negara memilih bersikap netral. Mereka melihat konflik ini sebagai pertarungan kekuatan besar yang dampaknya terasa pada ekonomi global, energi, dan stabilitas kawasan. Dalam konteks ini, Rusia menunjukkan satu keunggulan strategis yang sering diabaikan, kesiapan menghadapi perang panjang. Dari struktur komando hingga adaptasi taktik, Rusia tampak telah menerima kenyataan bahwa konflik ini tidak akan berakhir cepat. Pendekatan ini tidak glamor, tidak populer, tetapi konsisten. Rusia mengandalkan ketahanan nasionalnya, baik secara militer maupun ekonomi. Perang Rusia-Ukraina hari ini bukan tentang siapa yang paling heroik di media sosial. Ini tentang siapa yang mampu bertahan paling lama dalam tekanan tanpa henti. Rusia menekan dengan kesabaran, kapasitas, dan disiplin strategi. Ukraina bertahan dengan tekad, inovasi, dan dukungan internasional. Dan dunia menyaksikan sebuah konflik yang perlahan membentuk ulang peta kekuatan Eropa Timur. Selama tidak ada terobosan besar di medan perang atau kesepakatan politik yang menentukan, konflik ini akan terus berlanjut. Pelan, melelahkan, dan menentukan, bukan hanya bagi Rusia dan Ukraina, tetapi bagi arah keamanan global di masa depan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.